Salam anak-anak, kita ketemu lagi hari ini. Wah, kita hari ini mau menyanyikan puji-pujian. Tapi sebelumnya anak-anak siap-siap dulu ya. Wah, berdiri ya, kita nyanyikan puji-pujiannya. Kita mau menyanyikan God is so good. Yesus, terima kasih, puji syukur Tuhan, Kau memberkati kami, anak-anak kami di sini Tuhan. Kau juga memberikan kesehatan, keteguhan hati, agar kami terus bertahan di jalan-Mu Tuhan. Kau percayakan kami, Kau percayakan anak-anak kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan menyanyikan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Engkau melindungi dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, kita mau menyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala karya yang dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala yang dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oke, hebat anak-anak semuanya. Kita mau menyanyi cuy-cuy ya, bukan suara burung ya. Iya, kita mau menyanyikan ya sama-sama. Cuy-cuy, dui-dui ya. Sha-la-la-la. Cuy-cuy.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui cerita. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan firman tentang pujian dan penyembahan. Ingat ya, ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Nah, hari ini Miss Vivi akan bercerita tentang Yosua ketika meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, pada saat itu Yeriko itu sudah tertutup teman-teman pintu gerbangnya. Tidak ada yang keluar ataupun masuk. Nah, tapi Tuhan berfirman kepada Yosua, katanya seperti ini, kamu harus mengelilingi tembok itu 1 hari 1 kali sambil membawa sangkakala dan meniup sangkakala. Dan ketika bunyi sangkakalanya panjang, maka semua orang harus bersorak-sorai. Nah, kamu juga harus membawa 7 orang imam yang membunyikan sangkakala. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan? Yosua mengikuti perintah Tuhan. Dia bercerita kepada bangsanya. Lalu, pagi-pagi benar, mereka bangun dan mengelilingi kota itu. Ada 7 orang imam yang membawa sangkakala, kemudian ada yang mengangkat tabut perjanjian, bahkan prajurit di depan dan di belakang untuk memimpin barisan. Nah, mereka melakukannya tanpa suara teman-teman, ya, tapi sambil meniup sangkakala pelan sekali. Ya, mereka berjalan keliling 1 kali. Nah, hari yang pertama. Hari yang kedua, pagi-pagi benar mereka bangun dan mengelilingi kota itu lagi. Hari yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan pada hari yang ketujuh, bangsa itu harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan yang di bagian terakhir dibunyikanlah sangkakala dengan sangat panjang. Ketika itu Yosua berkata, bersorak-sorailah bagi Tuhan, dan seluruh bangsa bersorak-sorai. Nah, teman-teman, apa yang kalian tahu? Ketika bangsa itu bersorak-sorai, ketika sangkakala dibunyikan dengan panjang dan bangsa itu bersorak-sorai, tembok Yeriko itu runtuh teman-teman. Setelah temboknya runtuh, mereka semua maju di barisan paling depan untuk merebut kota itu. Nah, demikianlah cara Tuhan membantu Yosua dalam meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, kita percaya bahwa dalam setiap pujian dan penyembahan kita ada kuasa. Nah, ingat ya, ada perkataan ada kuasa dalam pujian. Nah, ada kuasa di dalam pujian yang dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir. Hadirat Tuhan hadir dan menjamah setiap kita. Nah, mulai sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Yosua bisa berperang dengan kekuatan, pujian, dan penyembahan yang dari Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu sebagai pelaku firman-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa memuji Engkau, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang menyukakan hati-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama kembali dengan tema binatang, yaitu kita mau mengenal makhluk hidup dan tidak hidup. Kita mau belajar tentang benda mati dan benda hidup. Seperti apa sih? Nah, makhluk hidup itu punya ciri-ciri teman-teman. Misalkan nih Miss Vivi ini manusia ya.
manusia ini termasuk makhluk hidup. Kalau yang di belakangnya Miss Vivi ini ada kelinci, ada burung. Nah, ini juga makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup melalui video berikut ini. Teman-teman simak ya. Ciri benda hidup dan tak hidup. Teman-teman Smart Point, tahukah kamu ciri benda hidup dan tak hidup? Ayo kita belajar bersama. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan dapat berpindah tempat. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda hidup dapat tumbuh besar, bertambah berat, dan tinggi. Contoh benda hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Contohnya adalah mobil. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup ini bisa bernafas, bisa bergerak sendiri, kita butuh makan, kita bisa berlari, bergerak ya teman-teman. Kemudian kita bisa berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Ya, bagaimana kalau kursi? Nah, apakah kursi bisa bergerak sendiri? Tidak bisa ya. Meja tidak bisa, karena kursi, meja, almari itu benda mati. Dia tidak bernafas, tidak bisa bergerak sendiri, kemudian tidak butuh makan, tidak bisa berkembang biak. Nah, kalau makhluk hidup bisa berkembang biak ya teman-teman, bisa bertumbuh. Seperti kalian, dulu masih bayi, semakin lama kalian semakin tinggi, semakin gemuk. Wah, kayak Miss Vivi ya, gemuk badannya ya, karena kita makhluk hidup. Tumbuhan juga sama. Mungkin dulu tumbuhannya cuma kecil, lama-lama jadi besar, jadi pohon yang rindang dan kita bisa berteduh di bawahnya. Binatang pun sama, dari anak binatang bisa jadi binatang dewasa. Nah teman-teman, bagaimana dengan mainan robot? Nah, robot kan bisa bergerak, Miss. Nah, kita nggak pegang robot bisa bergerak sendiri pakai baterai. Nah, robot itu termasuk benda mati. Karena dia bisa bergerak, harus dibantu dengan menggunakan baterai. Nah, bisa ya teman-teman membedakan benda hidup dan benda mati. Nah, kita akan belajar tentang binatang dan tumbuhan. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan bersama-sama mengenal untuk pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan dan juga nanti ciri-cirinya ya. Wah, kalau tumbuh-tumbuhan yang seperti ini ya ada daun, ada batang dan yang ada di dalam tanah itu ada akarnya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan ini makannya lewat akarnya. Wah, dan juga kalau tumbuh-tumbuhan ini bisa berkembang dengan cara apa? Dengan cara dicangkok atau di stek ya, itu ada cara-caranya. Nah, tumbuhan bisa berkembang biak itu bisa bertambah besar dan bertambah tinggi. Oh, lalu daunnya tambah rindang. Begitu ya untuk tumbuh-tumbuhan. Dan untuk binatang, biasanya binatang itu berkembang biak dengan bertelur maupun melahirkan. Ya, binatang bisa kita lihat, bisa kucing, bisa anjing yang di sekitar kita ya anak-anak. Itu mereka juga mempunyai tubuh, ada kepala, ada kaki, ada tangannya juga, dan juga ada ekornya. Dan binatang kita bisa lihat dimanapun di sekitar kita ya. Bisa lihat nyamuk juga yang di sekitar kita, itu bisa ada. Itu juga mereka
terbang melalui udara, dan ada juga yang di darat. Anak di darat itu ya seperti kita lihat sapi, ayam, dan lain-lainnya. Itu banyak ya anak-anak. Nah, semuanya itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Seperti tumbuhan kata teman kita tadi Miss Yanti, itu tuh berkembang biak juga secara alami. Nah, demikian juga kalau tumbuh-tumbuhan kalau tidak diangkat atau dipindahkan tidak bisa bergerak. Tapi kalau binatang itu bisa berjalan sendiri. Satu lagi Miss, binatang juga bernapas Miss. Melalui ada yang kalau ayam itu paru-paru, tapi kalau ikan itu melalui insang. Kalau binatang mencari makan, Mencari makan bisa Miss dimanapun, tapi karena binatang juga bergerak, berkembang biak di mana-mana bisa. Biasanya kalau sapi itu makanan kasih makan bisa rumput dan bisa mencari sendiri. Betul. Oke ya, demikianlah anak-anak ya untuk pembelajaran mengenai binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi teman-teman, ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, makhluk yang hidup itu bergerak ya teman-teman. Kalau binatang bisa jalan-jalan dan sebagainya. Terus yang kedua, bernafas. Salah satu cirinya orang hidup bernafas. Terus yang selanjutnya teman-teman, ciri-cirinya adalah berkembang biak ya teman-teman. Kalau tumbuhan mungkin ada tunas kecilnya, kalau binatang ya punya anak dengan cara melahirkan atau bertelur seperti itu ya teman-teman. Terus ciri yang selanjutnya adalah mereka mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus ciri yang selanjutnya yang kelima adalah mereka peka terhadap rangsangan, teman-teman ya. Kalau disentuh begitu mereka terasa seperti itu. Kalau tumbuhan ada juga kalau yang disentuh terus jadi mengkerut gitu, jadi malu ya. Terus yang terakhir teman-teman, ciri-ciri makhluk hidup adalah bertumbuh ya teman-teman. Mungkin yang dari kecil jadi besar, dari yang tadinya cuma satu jadi banyak seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman ciri-ciri makhluk hidup. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenal bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Bagaimana sih perbedaan tumbuhan dan juga binatang. Nah sekarang kita tahu, kita juga harus menjaga semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Karena kita saling membutuhkan. Kita bisa gunakan binatang dan tumbuhan untuk sumber makanan ya, juga untuk sumber pakaian ya. Nah sama dengan binatang dan tumbuhan, mereka membutuhkan manusia untuk merawat mereka. Oke teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.